Memperbesar efek sedekah subuh hingga mendapatkan penghasilan 75 juta dalam 1 bulan. Begini caranya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sedekah subuh saya dapatkan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Dan dulu saya pernah mereupload video sedekah subuh itu di channel ini. Dan alhamdulillah ditonton oleh jutaan orang. Semoga menjadi amal dan pahala untuk Syekh Ali Jaber di akhirat ya, amin. Namun karena YouTube tidak memperkenankan video-video reupload, maka dari itu mau tidak mau saya harus menghapus video itu. Jadi jika teman-teman mencari video itu di channel ini sekarang, pastinya sudah tidak ada. Dan baiklah teman-teman, kita akan kembali ke topik sedekah subuh. Alhamdulillah, selama saya mengamalkan sedekah subuh, perubahan yang sangat dahsyat terjadi dalam hidup saya, terutama di bagian rezeki ya. Dan perlu digarisbawahi, kali ini kita membahas tentang rezeki. Jadi kalau sedikit-sedikit ngomongin uang, bukan berarti uang segalanya, tapi karena kebetulan kita membahas tentang rezeki. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dulu saya itu orang yang pengen banget punya penghasilan tetap itu 3 juta rupiah per bulan. Karena bagi saya 3 juta rupiah per bulan itu adalah sudah mewah banget. Sudah menyaingi gaji para PNS gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah rutin mengamalkan sedekah subuh, berkat atas izin Allah nih ya, saya berhasil bahkan melebihi hasil 3 juta rupiah per bulan itu. Betapa kagetnya saya ketika saya mendapatkan 75 juta dalam 1 bulan. Masya Allah, 75 juta dalam 1 bulan. Bagi orang kampung seperti saya, 75 juta sebulan itu besar sekali ya. Bisa buat beli mobil second 1 ya kan. Dan kabar baiknya, saya akan bagi ilmu sepengalaman saya buat teman-teman semua di video ini. Baiklah teman-teman, yang pertama, kenapa? Yang harus Anda pahami dulu ya, kenapa sedekah subuh itu bisa membuat Anda dan saya mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah. Oke. Ini kalau saya bongkar penyebab-penyebabnya itu bakal membuat sedekah subuh Anda lebih powerful nih. Karena Anda akan mendapatkan tambahan keyakinan. Jadi disimak baik-baik ya. Kenapa sedekah subuh bisa bikin kita semakin banyak rezeki, banyak uang, kaya raya? Yang pertama, semua itu karena memang sudah janjinya Allah, yaitu barang siapa yang mau bersedekah di jalan Allah, maka akan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan ini sudah janji Allah, ini sudah ketetapan Allah. Janji dan ketetapannya sudah pasti menjadi hukum di dunia. Ingat, janji dan ketetapan Allah sudah pasti menjadi hukum di dunia. Hukum di dunia. Masya Allah, 700 kali lipat. Bisa gak bos Anda ngasih itu? Kalau Allah pasti bisa ya kan? Masya Allah. Dan yang kedua, tapi ya namanya juga manusia yang penuh rasa penasaran. Akhirnya saya meneliti lagi dan mulai membaca, menonton, dan mencari ilmu kemana-mana. Hingga akhirnya saya menemukan jawaban yang sangat keren. Yaitu bahwasannya ternyata bangun di pagi hari dan mengawalinya dengan ibadah sholat dan juga sedekah, disitulah sesungguhnya otak kita sedang mengakses frekuensi kekayaan atau keberlimpahan.
frekuensi, kekayaan, keberlimpahan. Dan perhatikan baik-baik, dan ketika otak kita memancarkan frekuensi atau getaran kekayaan dan keberlimpahan, saya ulangi lagi, ketika otak kita memancarkan frekuensi atau getaran keberlimpahan atau kekayaan, maka dengan izin Allah, alam semesta ini akan berkonspirasi untuk menghadirkan keberlimpahan atau kekayaan ke dalam diri Anda. Kalau orang luar sana bilang ini seperti hukum law of attraction. Law. Masuk akal ya? Kalau nggak masuk akal lama-lama bakal ngerti kok. Ikutin terus. Oke, ingat ya. Ketika Anda bersedekah di pagi hari, secara nggak langsung atau sadar nggak sadar, ketika Anda bersedekah, saat itu Anda juga merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang-orang kaya ketika mereka sedang bersedekah. Dalam kurung, satu frekuensi. Karena notabene orang kaya atau orang berlebih adalah orang yang bersedekah. Dan jika rasa yang Anda rasakan sudah sama dengan rasa yang orang kaya rasakan. Ingat, jika rasa yang Anda rasakan sudah sama dengan rasa yang orang kaya rasakan, maka di sini ketemu lagi nih sama hukumnya Allah yang berbunyi Allah sesuai prasangka hambanya. Boom. Nah, gimana nggak kaya raya coba orang yang sedekah subuh? Paham nggak? Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda sedekah subuh, frekuensinya sama. Jadi Anda itu sudah dianggap sama seperti dengan orang kaya. Orang kaya itu banyak duitnya, bener? Kalau Anda sama dengan orang kaya yang banyak duitnya, berarti Anda juga bakalan banyak duitnya. Banyak rezekinya. Dan inilah yang namanya Allah sesuai prasangka hambanya. Dapat Anda, kaya Anda. Kalau rajin sedekah subuh pastinya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini nih, ini kalau ditambah lagi dengan yang namanya sedekah subuh. Ini kalau ditambah lagi dengan yang namanya sedekah subuh plus nominal yang besar, ceger. Kebayang gak sekaya apa Anda di masa depan? Karena orang kaya sedekahnya pasti dalam jumlah besar. Ada tuh saya kenal tuh, saya tahu orangnya. Dia tuh tiap tahun kalau sedekah tuh bukan beras, dia sedekah masjid loh. Seandainya boleh saya sebut orangnya. Tapi ya udah. Tapi bagaimana cara sedekah subuh yang benar dan powerful, yang balasannya lebih cepat? Pada dasarnya semua sedekah itu terbalas ya teman-teman, sesuai janji Allah. Ingat, semua sedekah itu terbalas sesuai janji Allah. Tapi kalau besar dan cepat, gimana caranya ya? Biar sesuai dengan hukumnya Allah. Tenang, insya Allah saya akan kasih tahu buat teman-teman semuanya di video ini. Semoga bermanfaat ya, insya Allah ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Yaitu bagaimana cara sedekah subuh yang benar supaya balasannya lebih banyak dan lebih cepat.
Oke, ini dia caranya. Diingat atau dicatat ya. Yang pertama, nggak fokus ya kameranya ya. Kok nggak fokus sih? Ini kameranya nggak fokus. Coba kalau udah kasih duit fokus nggak nih kamera? Fokus loh. Kameranya mata duitan. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Bisa gini ya? Ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Yang pertama, cara sedekah subuh supaya lebih banyak dan lebih lebih cepat. Yang pertama, sedekah subuh SB ya, SS ya, sorry. Sedekah subuh SS. Sedekah subuh dengan rutin. Ya. Kerutinan dalam bersedekah subuh termasuk kuncinya. Nggak apa-apa sedekah dengan nominal yang besar. Yang penting tiap hari rutin. Nggak ya. Tapi kalau nggak punya uang dengan nominal besar, teman-teman belajar sedekah dulu 1.000, 2.000 juga nggak apa-apa kok. Yang penting rutin. Oke? Nggak usah ditanya kenapa penting rutin. Ini karena ada penelitiannya lagi nih. Kalau saya teliti ada lagi penelitiannya ini. Cuman nggak bisa saya bahas sekarang. Yang penting coba dirutinin deh. Ya ada alasannya. Tapi nggak bisa kita bahas sekarang. Panjang. Sampai besok pagi juga nggak bakal selesai. Capek boleh selesai tapi ya capek sih. Aduh nih kamera kalau kasih duit ngobrol aja nih. Nah, ada. Sedekah rutin ya. Ingat teman-teman, sedekahnya rutin. Tiap pagi 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Tapi kalau penghasilan Anda sudah 10 juta sebulan, 1.000, 2.000 ya kebangetan teman-teman. Ya. Ya nggak kebangetan juga sih daripada enggak. Yang penting rutin deh, intinya gitu deh. Yang penting rutin 1.000, 2.000 tiap pagi di kotak amal masjid pas sholat subuh. Di kotak amal ya. Saya nyaran di kotak amal loh, bukan di rumah sendiri loh. Jadi bagi cowok-cowok, ayo ke masjid pagi-pagi sholat subuh. Dan yang kedua adalah cara supaya sedekahnya lebih cepat terbalas dan lebih besar. Yang cara kedua adalah tingkatkan nominal sedekah subuhnya. Nah, jika teman-teman ada rezeki lebih atau rezekinya dirasa sudah meningkat, maka naikkan jugalah jumlah sedekah subuhnya. Karena dengan cara ini, Anda bisa memperbesar juga wadah rezeki Anda. Dan semakin besar wadah rezeki Anda, maka semakin banyak juga rezeki yang siap Anda terima. Ingat, semakin besar wadah rezeki Anda, maka semakin besar rezeki yang akan Anda terima. Ngomong-ngomong, apa itu wadah rezeki? Apakah dompet yang besar? Bukan. Wadah rezeki bukan dompet yang besar. Ya insya Allah lain kesempatan insya Allah kita bahas ya teman-teman ya. Kita fokus ke sedekah subuh dulu ya. Oke, itu yang kedua. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Ini Masya Allah banget nih ya. Kameranya kalau gak kasih duit gak fokus loh. Nah, fokus dia. Oke. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah sedekah subuh langsung. Nah, ngomong-ngomong ini sedekah subuh langsung ini ilmunya saya dapat dari Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Maksudnya di sini seperti apa sedekah subuh langsung? Nah, maksudnya di sini adalah Anda sedekah langsung ke tangan orang-orang yang masuk dalam kualifikasi orang-orang yang pantas mendapatkan sedekah subuh Anda. Coba deh pagi-pagi tuh setelah sholat subuh Anda keliling daerah sekitar Anda. Lihat ibu-ibu tua yang menggotong sayur atau kakek-kakek miskin yang memikul dagangan. Nah, Anda kasih deh mereka.
dan minta didoakan. Minta didoakan. Ketika Anda mendengar doa mereka hingga membuat hati Anda bergetar, udah deh, bersiaplah di amok rezeki. Masya Allah. Anda bisa cobain deh. Gimana? Masih nyambung sampai sini? Atau udah mulai kebakar? Otaknya sudah mulai panas? Karena pengen buru-buru sedekah? Atau karena gak mudeng? Gak apa-apa teman-teman, kita lanjut ya. Yang keempat. Nah ini yang terakhir nih, yang keempat nih untuk hari ini. Kameranya Mata Duitan. Ayo dong kamera. Ya. Yang keempat adalah supaya sedekah subuhnya terbalas lebih besar dan lebih cepat, yang harus Anda lakukan adalah ikhlas. Ya, Anda harus ikhlas. Nah ini, kebanyakan orang-orang gagal tuh di sini. Setelah sedekah subuh, mereka nggak ikhlas. Mereka akan nunggu-nunggu balasan dari Gusti Allah. Mereka akan nunggu-nunggu balasan dari Allah. Dan kalau nggak datang balasannya, mereka berpikir bahwa ilmu ini tuh bohong lah, omong kosong lah, dan lain-lain. Padahal, ingat ya, padahal justru gara-gara mereka berpikir seperti itu, gara-gara mereka sendirilah, maka balasannya lama banget datangnya. Loh kenapa demikian? Why? Oke, akan kita uraikan lagi sedikit di sini ya. Jadi gini, ketika orang sedekah lalu nggak ikhlas dengan cara menunggu-nunggu balasannya, maka secara nggak sadar otak mereka sedang memancarkan gelombang frekuensi kemiskinan. Ingat, otak mereka secara nggak sadar sedang memancarkan gelombang frekuensi kemiskinan. Orang yang menunggu-nunggu, orang yang gak ikhlas, yang menunggu-nunggu balasan dari Gusti Allah, mereka tuh sama dengan tuh orang yang menunggu-nunggu tuh ya orang yang cemas, pesimis, meragukan Gusti Allah. Meragukan Gusti Allah. Nah, orang yang merasakan hal ini kebanyakan orang kaya atau orang miskin. Maaf, orang yang gak berpunya. Gini aja deh gambarnya deh, biar gak ada yang penghina ya. Orang yang merasa cemas, merasa pesimis, meragukan Allah, ini adalah karakter orang-orang yang loser. Maaf, orang miskin. Saya takut salah bahasa, maaf ya. Gimana ngomongnya? Maksudnya orang-orang yang salah deh pemikirannya. Orang-orang susah gitu deh. Ini adalah pemikiran orang-orang susah. Maaf ya, tadi saya salah ngomong, saya minta maaf. Ini adalah pemikiran orang-orang susah. Dan inilah yang dirasakan orang-orang susah. Oke? Ketika Anda merasakan ini, merasakan hal ini, nggak ikhlas merasakan ini, rasa yang Anda rasakan adalah rasa orang susah. Dan ini kembali berbenturan lagi, merujuk ke hukum Allah yang Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, ini berbenturan lagi dengan ini, dengan Allah sesuai prasangka hambanya. Ya udah, Anda bakal disesuaikan sama Gusti Allah, dijadikan orang susah. Ya kata Allah apa? Maaf, ini kalau bahasa kitanya ya, bahasa manusia mungkin, kamu meragukan saya, nah gitu. Kamu meragukan saya, kamu nggak percaya sama janji saya, kira-kira seperti itu. Ya udah, oke. Kalau itu yang kamu rasakan, itu yang kamu imani,
aku sesuai prasangka hambaku. Kamu merasa susah? Ya udah, amin, susah. Kayak gini mau mengharapkan balasan dari Allah? Ya enggak bisa. Karena ini semua sesuai hukum cara bekerja alam, sesuai dengan janjinya Gusti Allah. Itu loh, makanya penting banget belajar ilmu ikhlas. Sampai di sini paham? Atau makin bingung? Oke, sebentar saya hapus lagi ya. Hapus gak nih? Bentar ya. Jadi intinya ikhlasin aja. Kuncinya semakin cepat ikhlasnya, maka akan semakin cepat balasannya. Saya ulangi. Kuncinya semakin cepat ikhlasnya, maka akan semakin cepat balasannya. Itu sudah saya rasakan sendiri. Dengan kata lain, saya juga pernah mengalami mental susah seperti ini. Nggak datang-datang, ditungguin datang. Sama halnya kalau kita nunggu angkot, nunggu taksi. Ketika kita nunggu tuh nggak datang-datang, nggak ditungguin, bolak-balik lewat. Ya itu dia. Makanya belajar ikhlas. Intinya ikhlasin aja. Paham sampai sini? Dan saya punya kabar gembira nih buat Anda yang sudah nyimak video ini sampai habis. Saya ucapkan selamat karena sadar tidak sadar Anda saat ini sedang mengakses frekuensi gelombang keberlimpahan atau gelombang kekayaan. Kenapa demikian? Ya karena orang-orang kaya itu yang dicari di YouTube pasti tentang peluang bisnis, tentang ilmu-ilmu kekayaan. Jadi sama kan frekuensinya, makanya saya ucapkan selamat. Terus ciri-cirinya apa nih? Nah, ciri-cirinya nih, jika timbul semangat dalam hati Anda saat ini, atau Anda bahagia, atau Anda minimal senyum. Sekali lagi saya ucapkan, berarti Anda dalam frekuensi kekayaan. Selamat. Dan ini harus dipertahankan. Gimana cara mempertahankannya? Nah, insya Allah nanti saya bikin video yang lainnya ya. Nggak di sini karena ini hanya spesial sedekah subuh. Lalu buat Anda yang tidak bahagia nonton video ini, bisa jadi saat ini ada mental block di dalam jiwa Anda. Dan itu harus teman-teman minimalisir atau diredakan supaya tidak menghalangi rezeki yang seharusnya Anda terima. Panjang sih kalau dibahas. Intinya perhatikan mental block dalam diri Anda. Siapa tahu ada mental block. Karena kalau ada mental block, itu juga akan menghalangi rezeki Anda. Panjang kalau dibahas ilmunya. Tapi tenang aja sahabat, saya selalu bersamamu walaupun hanya sebatas lewat video YouTube. Baiklah teman-teman, bagi kalian yang belum punya uang buat sedekah, kalian bisa kok sedekah ilmu dulu dengan cara share video ini ke 7 teman kalian di WhatsApp atau apa kek. Atau grup-grup WA kalian, di-share aja. Karena ini adalah cara termudah, namun balasannya sangat besar. Dan bisa Anda lakukan sekarang juga. Dan saya berharap semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa kasih like dan juga komen ya. Insya Allah saya bikinin video-video tentang rezeki lagi. Subscribe juga dong, biar makin semangat saya bikin videonya. Baiklah teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.